Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arozi Hashim dengan tema Mau Sukses dan Mau Gagal Dimulai dari Dunia. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami, dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Arozi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Nah, dulu ada fenomena yang disebut qurra. Qurra ini para pembaca. Bisa pembaca Quran, hafiz Quran, ahli tilawah, qiraat, juga bisa pembaca hadis. Qurra disebut apa? Jamak dari qari. Ada image agak kurang enak terhadap qurra itu. Nah, semoga agak beda qari sekarang dengan qurra dulu. Ini silakan nanti kalau dapat feel-nya, oh maksudnya kali begini gitu ya. Kita terjemahin harfiah dulu. Taba'ada ya taba'adu, taba'at ya taba'at minal qurra. Menjauhlah kamu dari para qurra, para pembaca Quran atau orang yang suka tampil-tampil maksudnya. Fa innahum in habbuka, karena mereka jika senang kepada engkau, madahuka, mereka pujimu, bima laysa fika, dengan pujian yang tidak pantas ada pada dirimu. Oh, ternyata qurra di sini maksudnya syu'ara, bukan qurra para pembaca Quran, tapi para kalau dulu mungkin sastrawan, mereka berfungsi sebagai pemberita. Sekarang boleh kita sebut wartawan, buzzer. Bisa juga tuh ya. Benar juga tuh. Iya, ada kemarin buzzer puji-puji Jokowi, sekarang benci banget sama Jokowi kan. Kita bingung itu ya. Kayaknya nggak ada kucuran dana lagi kayaknya. Kayaknya begitu sih. Ada yang dulu, kalau ketemu cipika-cipiki, sekarang hantam-hantaman. Ya, nyalon lagi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Nggak ada yang abadi ternyata. Kalau mereka, si buzzer ini, nah ini mungkin lebih pas nih buzzer ini. Buzzer yang nyamar jadi wartawan, jadi pemberita, atau jadi YouTuber. Hati-hati sama mereka. Kenapa? Mereka itu lagi cari viewer. Ya, jika mereka senang kepadamu, dia akan puji kamu, supaya orang yang dengar ikut dia. Supaya apa? Viewernya nambah. Ada kan? Begini kan begitu kan? Ternyata dulu formatnya begitu Bu ya. Tapi kalau sudah nggak senang, takut viewernya hilang, abghaduka, ya, kalau mereka nggak senang sama kamu, syahidu alaik, maka mereka akan memberikan persaksian buruk terhadapmu. Wa qubila minhum, dan mereka tetap diterima. Ya, jelek-jelekin orang. Oh, kayaknya sekarang ya sebagian YouTuber masuk ke situ. Kalau lagi masyhur, oh puji-puji kerjanya keren, ahlussunnah wal jamaah, ya. Pas sudah, kayaknya ada yang nyerang nih, ambil jarak takut viewer kita hilang. Ya, karena takut dengan kalimat, dulu mah saya ikut dia, kalau sekarang mah enggak. Takut dengan kalimat begitu. Padahal, idza araftan nas istarahta. Kalau engkau kenal hakikat manusia itu sifatnya apa, kamu akan rehat dari manusia. Jangan senang dipuji, juga jangan sedih kalau dicaci, biasa aja. Ya. Maka ini buya-buya ini siapa tahu nanti viral kan. Mohon maaf ya, ini kan udah mulai-mulai nih. Biasa aja. Orang yang muji-muji kita itu belum tentu selamanya muji kita. Dia muji sesuatu yang ada di pikiran dia, terlihat pada kita. Beda dengan murid yang shadiq. Murid yang shadiq memandang gurunya pewaris Rasulullah SAW, maka dia memuji gurunya karena memuji Rasulullah SAW. Lalu kalau dia melihat aib pada gurunya, dia mengatakan, ya guru saya bukan Nabi. Jadi kalau ada orang jelekin gurunya, emang guru saya bukan Nabi, guru saya emang jelek. Tapi dia sadar dengan kejelekannya, sedangkan ente jelek, nggak sadar ente jelek. Kenapa kita berguru kepada guru kita itu? Karena dia merasa dirinya hina dan dia sadar dirinya hina. Dan mereka yang mengajarkan kehinaan itu kepada kita. Ya. Jadi kalau belajar thariqat itu cuma wirid-wiridan, ngaji-ngaji umum, itu standar. Antum nanti dikritik orang nggak akan kuat. Ya, ada santri kita viral dikit, dibully di kolom komentar YouTube, langsung open. Masuk UGD langsung. Serius. Ternyata serangan fisik itu lebih dahsyat daripada santet. Serangan psikologis itu lebih dahsyat daripada santet. Itu kalau dimusuhin di
di sosial media, itu lebih ganas tuh. Santet lewat, teluh lewat. Oleh karenanya, kita tidak pernah menyarankan antum silakan punya sosial media, tapi jangan aktif dalam bertengkar di situ. Ya. Jadi kalimat balas membalas itu kalau perlu nggak usah diperhatikan. Oke? Wah, masih banyak nih. Wasuila anit tawadu. Beliau ditanya mengenai hakikat tawadu. Tawadu ngapain? Tawadu itu apa? Jalan begini-gini gitu ya. Ya. Tawadu itu apain? Rendah hati. Pakai baju biasa gitu ya. Begitu. Ngomongnya kulo gitu ya. Hamba gitu. Itu mah bukan. Itu tata krama namanya. Tawadu dengan tata krama beda. Tawadu dari kata tawadhu'a, ya tawadhu'u tawadu'an, wadhu'a. Meletakkan egomu. Membuang egomu, itu yang disebut tawadu. Ya. Ego itu aku, merasa aku. Contohnya gini, mohon maaf. Antum dapat ijazah nih, thariqat apa gitu di Jawa atau di Arab. Terus duduk di majelis Syekh Fulan. Duduk begini. Kan ini mursyid. Pengen dihargai kayak orang-orang lain, padahal orang nggak kenal kita. Terus pas kenalan, kenalkan saya mursyid tarekat. Begitu gak? Atau ngomong nih, sesama mursyid jangan gitulah. Emang begitu? Itu namanya tidak meletakkan kediriannya. Ya. Ya, itu pengalaman Buya Aldom itu ketemu orang begitu tuh. Ashtahi mardan bila awad. Ini jangan ditiru ya. Ini beliau ngomong. Saya berharap kalau sakit nggak ada orang berkunjung, maksudnya nggak dianggap. Dia sampai ke situ loh. Naruh egonya sampai begitu. Saya waktu kecil senang kalau tidak dikunjungi orang. Tapi pas udah mulai kuliah, sakit nggak ada orang jenguk, sedih. Oh berarti kita ngerasa diri kita penting gitu. Ketika sakit, teman dekat nggak datang, ngamuk bukan main. Nggak mau lagi temenan sama dia. Ada jamaah kita yang begitu juga. Orang tua dia meninggal, nggak datang orang itu takziah. Akhirnya mereka musuhan. Kamu ini kebangetan. Masa orang tuaku datang, kamu nggak datang? Teman apaan kamu itu? Begitu ngomongnya. Sampai hari ini mereka nggak baikan. Padahal dalam tasawuf, ashtahi baradan bila awad. Saya kalau sakit berharap tidak ada yang menjenguk. Karena aku tiadalah siapa-siapa. Gitu. Tapi Fudail waktu sakit gimana? Setiap detik ada orang yang datang. Kecuali khodamnya mengatakan, tutup pintu, udah selesai. Ini guru lagi rehat, kalian nggak boleh masuk, baru nggak bisa orang masuk. Pengen disowanin ya? Ya. Bener nggak? Ada nggak berpikir, saya tuh pengen disowanin orang gitu? Penting amat ya. Ya. Nah inilah yang kemudian diabadikan dalam sebagian orang menjaga yang dia sebut adat. Hati-hati. Dia mengatakan, ini loh adat, tata krama adat. Ternyata hanya tata krama menjaga ego. Dan itu kejadian loh, ya. Apalagi di kampung-kampung yang menganggap dirinya beradat. Coba antum lihat sudah. Kayak ada tuh Dodo ini, kalau ponakannya nggak datang, dia marah nih. Marah dia. Ya. Apalagi di sana anak kemenakan ya, anak dari jalur ibu. Datang ngasih undangan. Bisa diusir itu. Kalau di Padang itu kalau masih keluarga besar, nggak boleh ngasih undangan. Nggak boleh mengundang. Yang ada, memberitahu dan meminta restu. Beda. Memberitahu, minta restu. Datuk, saya ini mau nikah, mohon restunya, tanggal sekian. Jangan kasih undangan, nanti dia bilang, emang aku siapamu? Itu nanti. Tapi adat justru kemudian melanggengkan keakuan daripada tetua-tetua. Benar nggak? Nah inilah yang menjadi problem di kampung yang beradat. Ya. Padahal adat, hakikat adat itu syariat. Seharusnya orang nggak begitu. Seharusnya. Ya. Wah ini kayaknya kita kena semua ini. Hikmah keberapa nih? 13. Nomornya 13 lagi, horor. Inna fikum khoslatain. Ada dua hal yang ada pada kamu dan itu bagian daripada kejahilanmu. Jahal dalam bahasa Arab itu bisa berkaitan sesuatu yang menjatuhkan marwah. Menjatuhkan apa? Marwah, tahu marwah?
Harga diri. Apa itu? Ad-dhahku min ghairi ujubin, min ghairi bukan ujubin, ajibin. Kalau ujub lain, ajibin. Tertawa padahal tidak unik. Gak menarik ketawa. Itu orang ngapain tuh? Bukan. Ini sesuatu yang gak menarik tapi ketawa gitu. Bukan ngenyek. Jadi saya selalu pulang dari suluk, saya ngeliat ada orang nonton lawakan di TV, saya bingung, apa sih yang lucu? Jadi ada hal yang menurut saya gak lucu, bagi dia lucu. Dan yang menurut saya lucu, bagi dia gak lucu. Repot deh kalau hidup begitu ya. Maksudnya gini, mengagumi sesuatu yang tidak perlu dikagumi. Takjub kepada sesuatu yang tidak perlu ditakjubi. Itu yang maksudnya ad-dhahak min ghairi ajibin. Bukan ngenyek, bukan. Bahasa Arabnya beda. Idhaq kalau ngenyek itu ya. Wa tasabbuh ay naum fi awal an-nahar min ghairi sahrin. Bangun subuh hari tapi tidak tahajud malam hari atau tidak witir malam hari. Tidak bangun sejenak di malam hari. Itu bagian dari kejahilan. Yang pertama jahil menurut manusia, yang kedua jahil menurut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man azhara li akhihi 14 al-wudda wa safa'a bilisanihi wa admara lahu al-adawata wal baghdha'a la'anahu Allah fa'asammahu wa 'ama basirata qalbihi. Siapa yang menzahirkan cinta kepada saudaranya tapi membatinkan permusuhan, la'anahu Allah. Allah kutuk dia. Allah butakan matanya, Allah tulikan telinganya. Maksudnya gak peka. Itu pengkhianat. Maka pengkhianat itu wajar gak punya kepekaan sosial. Ya, walaupun kemudian sudah jadi public figure. Man azhara li akhi wa qala fi qawlihi tabaraka wa ta'ala inna fi hadha la balaghan liqaumin 'abidin. Ini nomor berapa? Surat Al-Anbiya ayat 106. Ayat inna fi hadha, sesungguhnya pada hal ini la balaghan, terdapat terdapat penyampaian bagi kaumin 'abidin, kaum yang ahli ibadah. Siapa yang disebut ahli ibadah? Alladzina yuhafizuna 'ala shalawatil khams, yang menjaga salawat 5 waktu. Jadi siapa bilang sufi nggak sholat ya? Kana yuqal, nomor berapa? Ju'ila syarru kulluhu fi bait, wa ju'ila miftahu ar-rughbah fi dunya, wa ju'ila al-khairu kulluhu fi bait, wa ju'ila miftahu az-zuhdu fi dunya. Jadi kalau mau sukses, dimulai dari dunia. Mau gagal, dimulai dari dunia. Mau kalah, dimulai dari dunia. Mau menang, mulai dari dunia. Terjemahannya bukan dunia, lebih pasnya. Kalau mau menang, mau kalah, mau baik, mau buruk, dimulai dari rumah. Tapi kalau begitu Imam Ghazali, al-bait yani sadruka. Rumah itu adalah dirimu sendiri. Jadi kalau mau buat baik, mulai dari rumah kita, yaitu rumah diri. Ya, lembaga diri, lembaga jiwa. Ju'ila syarru kullu fi bait. Semua keburukan dijadikan di rumah, ada dalam diri kita. Dan miftahnya, kuncinya adalah raghbah fid dunya, cinta dunia. Cinta dunia. Dunianya ustadz, popularitas dan duit, dan banyak jamaah. Itu dunia. Jika dia mulai mencintai itu, maka syarr, batin dia semuanya buruk. Makanya banyak ustadz mulai menyerang ustadz yang lain karena dia merasa jamaahnya diambil. Padahal kan gak ada namanya ustadz boleh ngelarang jamaah ngaji ke orang lain, boleh gak? Ini mohon maaf nih, antum nih mau ngaji habis ini ke orang lain, saya gak boleh ngelarang. Ngaji aja. Besok nggak ngaji lagi di sini juga gak apa-apa. Kita gak ngelarang, ya. Kenapa? Antum berhak atas diri sendiri, kita gak punya hak. Ya. Itulah dahsyatnya orang berthariqah. Dia datang kepada gurunya karena kesadaran. Beda dengan pesantren. Pesantren ini cokokin sama gurunya, dipaksa sama orang tuanya, benar nggak? Anaknya belum tentu mau. Kalau berthariqah, ngapain lah tuh kan? Hari Jumat mulai jam 6 sampai jam 12, benar nggak? Ngapain lah tuh? Ya. Hari Selasa mulai dari jam 4 sampai jam 10. Majelis Semperan. Dikata-katain Buya Aswi, Buya Aldomi. Ngapain lah tuh kan? Tapi karena emang datang dengan kesadaran, kita siap loh dikata-katain. Wa ju'ila al-khair kulluhu fil bait. Semua kebaikan ada di dalam bait, rumah, itu rumah diri. Dan kuncinya az-zuhdu fid dunya. Zuhud dari dunia. Maka sebelum jadi orang hebat, jadi pejabat, jadi ustadz, belajar zuhud dulu. Maka kholwat itu mengajarkan kezuhudan.
Kita punya tabungan, tapi kita makannya dikit-dikit. Walaupun cuma 10 hari lumayan lah ya. Tiap tahun, kalau bisa, di bulan-bulan tertentu kita buat lagi. Latihan zuhud sebenarnya. Ya. Insya Allah kita akan istiqomah untuk buat program suluk. Insya Allah. Karena itu bagian dari trilogi ribat. Ribat pertama apa? Al-ilm, ngaji. Berilmu gak diamalin, gak masuk. Maka mengamalkan ilmu pada bab talqin. Talqin itu wama walah, dan semua turunan dari talqin, termasuk itu bayat, riyadhah, mujahadah, khalwat, suluk, kajian hakikat, kajian ma'rifat, semuanya masuk di situ. Ya. Baru yang terakhir, khidmat. Boleh nggak mulai dari belakangnya? Boleh. Saya khidmat dulu. Wah, itu keren itu. Karena itu paling berat itu. Mulai dari khidmat berat. Orang disuruh zikiran mah kuat. Antum berkhidmat. Khidmat itu yang disebut futuwah. Dia mengorbankan dirinya, hartanya, jiwanya untuk perjuangan. Itu namanya futuwah. Maka orang yang sudah tua tapi berkorban, dia futuwah, dia pemuda. Ente muda tapi nggak mau berkorban, ente tue. Tue dan suwe. Man kaffa syarrahu fama dayya'a sirrahu. Atau man kuffa syarruhu fama dayya'a sirruhu. Siapa yang berjuang melawan agar tidak mengeluarkan keburukan kepada orang lain, menyakiti orang lain, dayya'a sirruhu, maka akan tetap ya tersimpan sirnya. Salasu khisal tuqsil qalb. 3 hal yang dapat mengeraskan kolbu. Ini kataan Imam Qadhi Iyad. Nih coba cek. Kayaknya kita kena semua ini ya. Pertama, yang menyebabkan hati keras, kasratul akli. Banyak makan. Wa kasratun naumi. Banyak tidur. Yang terakhir, wa kasratul kalami. Banyak ngomong. Di sini masuk banyak main sosial media. Oke, masuk gak kita nih? Masuk. Ini juga masuk. Banyak ngomong nih. Ya. Apa diam-diam aja kita? Maksudnya kasratul kalam fima la yanfa. Banyak kalam pada yang tidak bermanfaat. Main handphone yang gak manfaat masuk. Tapi kalau bermanfaat gak masuk. Main sosial media, jika itu berkaitan dengan usaha kita, rezeki kita atau silaturahim, maka dia gak masuk. Ya, justru malah memperbagus. Oke, jadi kita juga gak melarang orang bermain sosial media. Ya. Ada kawan saya sok-sok Islami, anaknya dilarang pakai handphone, ya. Tapi udah 4 bulan nggak tahan juga, kasih juga. Loh kenapa bro? Nggak kuat? Ya ternyata bukan begini caranya, ya nggak kuat. Waktu kita ngasih handphone ke anak kita untuk dipinjamin 1 jam 2 jam, dia bingung. Kok Ustadz ngasih anak handphone? Itu nggak Islami Ustadz. Ya. Ustadznya diajarin sama dia. Ya bagus sih. Ya. Khairul amal akhfa, sebaik-baik amal yang pengamalnya menyembunyikan amalan itu. Wa amna'ahu minasyaitan ab'adahu minariya. Sehingga jauh dari syaitan, jauhlah dari riya. Orang mengira amalan yang sembunyi itu amalan di kamar, malam-malam hari gitu. Bukan. Amalan yang khafi itu amalan yang ada di dalam diri, yang paling khafi. Kalau kita zikir di kolbu, orang tahu nggak? Ya. Kalau kita diam doang, paling kita dibilang tidur sama orang. Ya, tidur nih kayaknya, padahal dia lagi zikir. Kecuali antum pegang tasbih, baru kelihatan sama orang, oh dia lagi zikir nih. Gitu. Jadi sebaik-baik amal yang disembunyikan, yang khafi. Kenapa? Karena sangat aman dari riya. Ada ungkapan dalam riwayat Imam Baihaqi, khairul dzikr al-khafi. Sebaik-baik zikir yang dikhafikan. Kabar gembiranya, suluk itu latihan zikir khafi dari awal masuk sampai selesai. Ya, latihan zikir khafi dari awal masuk sampai, kecuali jam sholat dan zikir-zikir ba'da sholat itu pakai jahar ya. Nggak kayak zikir tadi ba'da isya, ba'da asar ya. Itu masih sengaja dilepasin biar kangen ba'da pas puasa itu ya. Cuma kasihan tetangga. Inna man syakara ni'mata, inna min syukri ni'mati an tuhadditsa biha. Salah satu tanda, ini agak kebalikan sedikit dengan yang tadi. Orang mengira menampilkan nikmat itu riya. Enggak.
Ria itu menampilkan amal, bukan menampilkan. Jadi kalau soulmate nampilin rumah, itu urusan dia. Ustadz soulmate nampilin rumah, itu nggak ria. Kalau dia nampilin sholatnya 100, itu baru ria. Dia nampilin rumah ya, harganya berapa? Ya nggak apa-apa, biarin aja urusan dia itu. Kalau antum nggak sanggup beli ya jangan iri gitu. Urusan kolbu dia, cinta dunia, cinta Allah, itu kan dia yang tahu, kita kan nggak tahu. Kenapa tidak berbaik sangka? Semoga itu tanda dia bersyukur nikmat kepada Allah. Selesai itu. Nggak usah repot-repot amat mikirin orang. Ya. Kalau ente kaya boleh, ustadz kaya nggak boleh. Enak bener jadi orang. Aballahu alla yaj'al arzaqal muttaqin min haitsu la yahtasibun. Allah itu enggan kecuali apa? Rezekinya muttaqin, orang-orang sampai derajat takwa, itu nggak boleh rezeki tetap. Rezeki mereka mesti min haitsu la yahtasib. Maka Allah itu enggan sama Buya Aldomi yang rezekinya cuma sekali sebulan. Allah mau lebih dari itu. Ya. Yang bukan gaji kampus. Coba lihat aja nanti. Akan muncul masa-masanya orang-orang sampai derajat takwa, rezekinya bukan lagi yang tersurat, tapi rezeki-rezeki yang datang dari mana-mana. Ya, insya Allah. Kalau sudah begitu, dia nggak jadi budak jadwal lagi. Kenapa? Ternyata rezeki bukan pada jadwal. Dia bukan jadi budak viral lagi, karena rezeki bukan pada viral. Ya, bukan pada manggung lagi, karena Allah yang maha berezeki, kasih rezeki pada yang manggung atau tidak manggung. Orang berjadwal dan tidak berjadwal, orang viral dan tidak viral. Ya. Dua lagi. La amala liman la niyatalah wa la adra liman la hisbatalah. Tidak ada amalan, tidak dinilai beramal orang yang tidak berniat karena Allah. Wa la ajra liman la hisbatalah. Tidaklah dapat balasan dari Allah orang yang tidak mengharapkan ridho dari Allah. Ya. Kalau mengharapkan ridho, maka dia pasti perhitungan. Nah, maka kalimat mencari ridho di Quran dan di hadis sering menggunakan kata hisbah. Ya. Hisbah itu dari hasabah, berarti dia memperhitungkan amalannya. Amalannya itu bukan main-main gitu, dia serius. Ya. Maka tidaklah Allah kasih reward satu amalan jika orang beramal ini tidak memperhitungkan amalannya apa. Tuba liman istauhasha minan nas wa anisa bi rabbih wa baka ala khatiyatih. Nah, ini yang terakhir penutup. Maka beruntunglah tuba. Tuba ini secara harfiah beruntung, berkah. Secara maknawi, secara hakikat itu isim syajarah fil jannah, salah satu nama pohon di surga. Tuba liman istauhasha minan nas. Beruntunglah orang yang menjaga dirinya dan tidak banyak bercampur baur dengan kebanyakan orang. Nah, sekarang bercampur baur itu tidak lagi offline, lebih banyak online. Wa anisa bi rabbih, dan dia lebih banyak bermesraan dengan Tuhannya. Wa baka ala khati'ati, dan dia menangisi kesalahan-kesalahannya. Itu maksudnya apa? Di saat orang asik kemana-mana, ya, asik ikhtilat yang tidak bermanfaat, gaul yang nggak manfaat, dia malah sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang sangat misterius itu adalah ada orang zahirnya dia bercampur dengan manusia, tapi batin dia sangat mesra dengan Allah Ta'ala. Orang itu yang lebih spesial. Ini untuk para muridin, kalau itu untuk para wasilin. Maka Imam Ghazali mengatakan khalwat terbagi dua, menyepi terbagi dua. Ada khalwat zahir, ada khalwat batin. Khalwat yang zahir, kita nyepi dari orang, tapi khalwat batin, zahir bersama manusia, makhluk, tetap bekerja, tetap usaha, batinnya bersama Allah Subhanahu Ta'ala. Dan gak mungkin itu kecuali berlatih. Ya. Dan saya sampaikan teman-teman, banyak sekali yang ngejekin suluk. Ngapain suluk? Suluk pakai kelambu. Ya, suluk itu di keramaian. Iya, suluk keramaian itu ada. Itu salah satu usul Thariqah Naqsyabandiyah. Salah satu pokok ajaran Thariqah Naqsyabandi, bersunyi-sunyi dalam keramaian. Kita ramai dengan orang, tapi batin kita bersama Allah. Tapi untuk mencapai itu, mesti khalwat dulu dalam kesunyian. Lo dalam sunyi aja gak berhasil, terus ente belagu mau langsung keramaian. Ada orang yang tidak berhasil dalam kesunyian, terus dia mengatakan, saya mah suluk dalam keramaian. Istilahnya suluk di balai, ya? Suluk di pasar, suluk bersama makhluk. Ya salam. Itu sombong namanya. Ya, jangan sombong.
Ya, torikot itu pokoknya sama semua, mau Syatari, mau Qadiri, Khalwati, sama semua ke atas. Mereka punya ajaran itu dan nggak usah bangga-banggain torikot kita. Ya, semua torikot punya program itu. Dan insya Allah semoga program Ramadan kita dimudahkan Allah. Nanti di sini ada kitab Risalah Al-Laduniyah. Judulnya ngeri tapi isinya standar kok ya. Menjebatani antara orang syariat dan orang hakikat. Ya, kan sekarang ini banyak orang syariat sama orang hakikat ini bertentangan. Benar nggak? Kata orang syariat, ilmu tasawuf itu tinggi, nggak usah dibahas. Ada lagi yang nentang-nentang nasab tuh ngomong gini, ya, Sufi itu ngaji Fathul Mu'in, Sufi itu ngaji kitab Alfiyah, bukan buka-buka tasawuf-tasawuf gitu. Ya salam, ya nggak nyambung. Terus Imam Ghazali nggak masuk dong. Imam Ghazali nggak ngajar Fathul Mu'in. Imam Ghazali punya kitab sendiri, Al-Wajiz namanya. Dan dia ngajar Ihya Ulumuddin. Nggak gitu kalau kita mandang orang. Kita kalau punya guru, modelnya begini, kita nggak akan hukumi guru orang lain seperti guru kita. Itu cuma karena dia punya guru saya seorang sufi, tapi dia cuma ngajar kita fikih, ngajar alfiyah. Maka dia hukumi sufi-sufi yang lain itu nggak benar. Kenapa? Dia membuka kitab tasawuf. Bagi dia sufi itu ngajarnya apa? Alfiyah. Berarti mursyid aneh nggak bisa baca kitab, ada 2-3 orang nggak bisa baca kitab, nggak mursyid dong. Nah, sombong bener punya ilmu ya, mentang-mentang bisa nulis, mentang-mentang bisa baca kitab. Jangan gitu kita kalau diberi ilmu oleh Allah SWT. Baik teman-teman sahabat Allah, barangkali